Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat kita bisa duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka mengadakan kegiatan kajian keislaman yang pada malam ini pembahasannya tentang akidah Islam pada pekan ketiga. Mudah-mudahan pembahasan akidah Islam ini dapat memperkuat akidah kita dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pembahasan akidah Islam pada malam ini meneruskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah bagian yang keempat ya. Nah, persoalan iman kepada Allah adalah persoalan yang paling mendasar ya, dalam ajaran Islam. Iman kepada Allah itu menjadi dasar untuk iman kepada yang lain. Iman kepada Allah menjadi dasar untuk iman kepada rukun iman yang 5 lagi. Iman kepada Allah artinya adalah at-tasdiq billah, membenarkan Allah. Apa yang dibenarkan itu pertama membenarkan wujud Allah, membenarkan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah membenarkan keesaan Allah, bahwa Allah itu tunggal, esa, baik zatnya ataupun sifatnya ataupun af'alnya. Dan yang ketiga adalah membenarkan sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan. Dan yang keempat adalah membenarkan nama-nama Allah yang baik atau dalam bahasa Arab adalah Asmaul Husna. Jadi itu membenarkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membenarkan, cara kita tasdik? Itu dengan 2 cara menurut para ulama. Pertama adalah ma'rifatullah bil akli. Kita mengenal Allah sampai membenarkan Allah menggunakan akal. Yang kedua ma'rifatullah bil nakli. Mengenal Allah sampai membenarkan Allah dengan menggunakan nakli atau menggunakan wahyu. Membenarkan atau mengenal Allah menggunakan akal hanya bisa sampai kepada kesimpulan Allah itu ada, Allah itu wujud. Nah, sementara untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak cukup dengan akal, harus dengan nakli, menggunakan wahyu melalui Al-Quran dan Sunnah, firman Allah ataupun sabda Nabi. Nah, pada pertemuan terakhir kita telah mempelajari beberapa sifat-sifat Allah merujuk kepada Quran ya. Nah, malam ini kita akan sampai kepada mengenal Allah melalui nama-namanya atau disebut dengan Asmaul Husna. Ya, Allah itu memiliki nama dan seluruh nama-nama Allah itu adalah baik.
Disebutlah dia itu Asmaul Husna. Nah, sebagai rujukan bahwa Allah itu punya nama yang baik, kita kutipkan 2 ayat Quran ya. Ada 4, semuanya kita baca 2 saja. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan di sini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Kalau nama-nama berarti itu lebih dari 2. Dalam bahasa Arab nama itu jamak taksir ya, menunjukkan banyak, 3 ke atas. Jadi Allah tuh punya nama-nama yang banyak dan semuanya adalah al-husna, baik-baik namanya itu. Nah, kemudian fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya, kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah itu digunakan untuk berdoa kepadanya. Jadi sebelum kita meminta apa yang kita inginkan, nah seyogianya kita memanggil nama-nama Allah yang baik itu. Ini maksud ayat 180 surat Al-A'raf. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 110 juga ini ada perintah berdoa. Qulillaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maksudnya adalah serulah Allah, berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Ini menjadi dalil bahwa Allah itu di samping namanya Allah sendiri itu punya nama lain Ar-Rahman. Ini salah satu nama Allah yang lain Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kemudian mana saja nama Allah yang kamu seru, maka dia mempunyai nama-nama yang baik. Saya kira 2 ayat ini sudah cukup jelas buat kita bahwa Allah itu punya nama-nama yang baik yang jumlahnya banyak. Satu itu. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, maka dianjurkan untuk memanggil nama-nama itu ya. Tentu sesuai dengan hajat yang kita sampaikan. Misalkan kalau kita meminta diberikan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menyeru ya Allah ya alim, ya Allah yang maha mengetahui. Misalkan Rabbi zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak atau yang berkah, kita bisa manggil ya Razzaq, wahai pemberi rizki, ya Allah, bisa ya Allah ya Razzaq. Kemudian kita misalkan Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Kalau misalkan kita ingin diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit, bisa kita seru Allahumma ya Syafi, ya Syafi yang maha penyembuh. Misalkan Allahumma inni as'aluka syifaan min kuridain, mohon kesembuhan dari berbagai penyakit. Jadi kalau digabungkan Pak, ini yang 3 tadi doa ketika minum air zam-zam, itu setelah kita itu melakukan tawaf, kemudian setelah sholat di Maqam Ibrahim, sebelum sa'i itu minum air jam-jam. Itu hanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kuridain. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Makanya insya Allah Pak, rezeki kita akan luas, ilmu kita bermanfaat, juga kita sehat, disembuhkan dari beragam penyakit. Kalau kita ketika selesai tawaf minum air jam-jam sambil berdoa, itu hadirin. Nah, jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian kita akan bacakan hadis Nabi terkait Asmaul Husna. Saya bacakan 2 buah hadis. Pertama hadis riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat At-Tirmidzi, Pak.
Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Itu yang disebut dengan Asmaul Husna. Man hafidoha dakhala jannah. Nah, siapa orang yang menghafalnya, dakhala jannah, maka ia masuk surga. Itu hadirin. Nah, saya dulu waktu sedang jadi murid SMA, Pak, semangat sekali menghafal Asmaul Husna yang 99, hafal semuanya. Sebab tergiur dengan pahalanya. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi kalaupun kita tidak banyak ibadah, tidak sering sholat, tidak banyak sedekah, hafalkeun iya cenapa masuk surga. Setelah dipelajari ternyata itu yang dimaksud dengan menghafalnya bukan di luar kepala disebutkan, Pak. Dengan kosong dari pemahaman dan kejiwaan, bukan begitu. Ini kita merasakan, Pak, ada fenomena baru, Pak, di kalangan kehidupan beragama umat Islam, yaitu ada beberapa kelompok yang sering membacakan Asmaul Husna bahkan dengan nada yang indah, Pak. Bahkan pakai keyboard, Pak. Pakai keyboard, pakai gitar, Pak. Dan banyak orang yang merasa, aduh saya suka menyayat hati. Maksudnya apa? Genahan musikna, jadi musikna genahan, Pak. Nah, saya kira ini kurang tepat. Jadi bukan hanya dibacakan atau dilakukan begitu saja. Dan biasanya yang sering mengungkapkan tuh para aktivis partai PKS, Pak. Itu saya banyak kenalan orang PKS, kalau pengajian pasti baca itu Asmaul Husna, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Pak. Sampai khusyuk sekali. Pas sholat bubar ya sholat, Pak. Tapi begitu baca itu rasanya menyentuh, Pak. Nah, apakah menghafal begitu saja? Nah, saya sebutkan, Pak, ini Said Sabiq memberikan catatan tentang siapa orang yang menghafalnya maka ia masuk surga. Maksudnya mengingatnya, menghadirkan makna dalam jiwa dan merasakan bekasnya dalam jiwa. Jadi kita itu mengingat kandungan makna itu, mengingat dan membenarkannya dan merasakan bekasnya ke dalam jiwa kita. Misalkan begini, Pak, kalau kita membaca misalkan Asy-Syakur, ya, Asy-Syakur itu nama Allah, Pak, yang maha membalas kebaikan. Asy-Syakur, maha mensyukuri. Nah, jadi kita ketika membaca Asy-Syakur itu hadirkan, Pak, dalam diri kita bahwa Allah itu memang maha pemberi balasan bagi orang berbuat baik. Nah, kemudian bekasnya berbekas dalam kalbu kita, dalam hati kita, bahwa kita itu harus menjadi orang yang pandai membalas kebaikan orang lain. Jadi ketika orang lain berbuat kebaikan kepada kita, berusaha untuk membalas kebaikan itu semampu kita. Bahkan di dalam Islam, jangankan orang berbuat baik, orang berbuat jahat pun dibalas dengan kebaikan. Jadi air tuba dibalas dengan air susu. Jangan sebaliknya, air susu dibalas dengan air tuba, Pak. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas, Pak, kebaikannya. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, nah itu sebaiknya kita balas dengan kebaikan juga. Ini yang paling sukar, Pak. Sukar. Coba kalau orang misalkan pernah menghina kita, Pak, kita inginnya menghina lagi, Pak. Jarang kita berbuat baik kepada orang yang menghina kita. Punten 700 kali berbuat kepada itu tidak benar. Harusnya membuat orang membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan pun dengan kebaikan pula. Itu bekas dari Asy-Syakur, Pak. Jadi bukan hanya membaca, menghafal saja, kan. Itu hadirin. Oh, sekarang tuh banyak, Pak, ibu-ibu yang hafal tuh Asmaul Husna itu di luar kepala, Pak. Padahal maksudnya bukan hafal begitu saja. Jadi membenarkan maknanya dan
bekasnya terasa dalam diri kita Pak, dari Asmaul Husna itu. Nah, dalam hadis Bukhari disebutkan ada 99 nama. Tapi apa aja namanya ada dalam hadis riwayat Imam Turmudi. Cuman hadis ini dipersoalkan, ada sanad yang doib, yang lemah. Jadi sanadnya doib, tetapi walaupun doib, kandungan nama-nama ini dibenarkan oleh ayat-ayat Quran dan hadis yang lain. Jadi para ulama menerima bahwa yang 99 itu tercantum dalam hadis Turmudi walaupun doib. Tapi doib tidak sampai keterlaluan lah. Doibnya ringan. Ya mungkin saya bacakan Pak ya. Di 99 Pak semuanya. Pertama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim. Capek Pak. Ini baru 15 Pak. Ada 84 lagi Pak. Ya sampai Isa baru selesai mungkin. Ini 99. Nah kemudian para ulama itu memberikan beberapa kaidah Pak. Kaidah atau aturan berkaitan dengan Asmaul Husna. Itu yang pertama yang terpenting Pak ya. Pertama Pak, semua nama-nama Allah itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya harus berdasarkan dalil, tidak boleh ngarang sendiri Pak. Jadi kalau kita memberi nama kepada Allah itu harus dari Allah Pak namanya, bukan dari kita. Tidak boleh kita memberi nama menurut keenak kita. Misalkan Pak yang keliru, ada penganut agama lain ya memanggil pencipta itu dengan bapak ya. Atau pastor itu tadi padar Pak, padar bapak itu tidak boleh. Yaitu orang lain nggak apa-apa lah, kita nggak boleh Pak menyebut Allah sebagai bapak kita. Bapak kita mah ayah kita tuh Pak. Tapi orang Kristen kan bapak menyebutnya. Atau misalkan kita menyebut Allah dengan Sang Hyang Widi, itu mah orang Hindu, kita mah jangan menyebut Sang Hyang Widi. Atau menyebutnya dengan Yahweh, itu orang Yahudi. Atau Elohim, atau Adonai, Adonan Mokom atau ayah Pak. Nah ini tidak boleh kita itu Pak memberi nama kepada Allah dengan pikiran kita, harus tauqifi berdasarkan dalil yang jelas Quran atau hadis. Itu pertama. Yang kedua Pak, jumlah nama-nama Allah itu, jumlah Asmaul Husna itu tidak terbatas hanya 99 nama saja. Meskipun dalam hadis Bukhari dikatakan memiliki 99, tapi itu bukan pembatasan. Itu hanya menyebutkan nama-nama yang utama itu 99 di antaranya. Nah, tapi ada juga nama lain yang di luar 99. Di Quran, di hadis juga. Berapa jumlah seluruhnya? Nah, pendapat yang paling kuat Pak, tidak tahu Pak. Jadi tidak ada seorang ulama yang mengatakan 105, pokoknya lebih dari 100 lah Pak. Berapa lebihnya itu tidak diketahui. Ya mungkin ada ulama menemukan ini nama Allah di Quran, ada juga menemukan nama yang lain. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berani menyebutkan berapa angka pastinya. Jadi yang 99 itu hanya disebutkan yang utama saja, bukan seluruhnya. Seperti gini hadirin, Bapak Amir memiliki uang di BRI 50 juta rupiah. Apakah dia hanya punya 50 juta saja? Belum tentu kan Pak. Bisa aja dia itu punya juga 5 juta di BCA, atau bisa juga dia punya 100 juta di Bank Mandiri, kan bisa aja Pak. Cuman yang di BRI dia punya 50 juta nah gitu. Ini pun sama, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Itu ternyata bukan hanya 99, ada yang lainnya. Ya, makanya dalam
kitab-kitab yang mengkaji Asmaul Husna itu lebih dari 100 Pak, bukan hanya 99. Nah itu Pak, jadi pertama, kaidah pertama, semua nama Allah itu tauqifi Pak ya, harus berdasarkan dalil, tidak boleh ngarang sendiri. Yang kedua, semua nama-nama Allah itu menunjukkan sifat. Jadi setiap nama menunjukkan sifat. Tapi kalau sifat belum tentu nama. Ini. Di sini Pak, ini ilmu mantek ya. Setiap nama Allah itu merupakan sifat Allah. Contoh, Pak, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu nama Allah. Dan juga sifat Allah pun Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Alim, Maha Mengetahui, itu nama Allah, Al-Alim. Maka sifat Allah juga itu Maha Mengetahui. Itu hadirin. Kemudian misalkan Al-Wahhab, Maha Pemberi, itu nama Allah. Nah Allah pun bersifat pemberi. Jadi nama itu menunjukkan sifat. Kalau orang kan belum tentu Pak. Coba ada orang namanya misalkan Mustafa. Mustafa itu artinya orang yang terpilih Pak. Perbuatan maling Pak tuh. Ini kan nama dan sifatnya tidak nyambung. Ada namanya Ahmad, terpuji. Tapi jarang sholat Pak. Masa Ahmad jarang sholat, terpuji kan? Itu namanya Ahmad tapi sifatnya tidak terpuji. Allah beda dengan makhluk. Nama itu menunjukkan sifat. Jadi luar biasa ya, Allah itu memang begitu. Tapi kalau sifat itu tidak selalu merupakan nama. Contoh Pak, di dalam sifat 13 ya, itu ada sifat yang disebut dengan kia laisa kamisli syai'un atau mukhalafatul hawadisi. Allah punya sifat berbeda dengan makhluknya kan, itu sifat kan. Tapi Allah tidak punya nama mukhalafatul hawadisi, bukan namanya, itu sifat aja, tapi bukan nama. Ya Pak ya, jadi kalau nama menunjukkan sifat, kalau sifat itu belum tentu namanya itu Pak. Nah itu yang keberapa? Kedua Pak ya. Jadi pertama tauqifiyah, yang kedua setiap sifat, setiap nama itu menunjukkan sifat. Yang ketiga jumlahnya tidak dibatasi hanya 99 tapi lebih. Nah kemudian yang keempat Pak yang terpenting, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Asmaul Husna. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Asmaul Husna itu Pak? Nah ini kalau kita ikuti tulisan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah ada 3 Pak. Ada 3. Pertama adalah kita itu mengenal Allah, mengenal jati diri Allah lah lewat nama-namanya Pak. Oh ternyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Memiliki, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Penyantun, Maha Pemberi, Maha Luas Pak. Kemudian Maha Penyayang atau Maha Adil, kemudian Maha Penyabar. Itu pertama. Jadi kita mengenal jati diri Allah Pak. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya dengan 100 nama lebih. Nah kita mengenal jati diri Allah itu lewat nama-nama itu. Yang kedua itu yang tadi fad'uhu biha. Cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu adalah menggunakannya ketika berdoa. Ya Allah sendiri kan nama apa? Misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rob, ya Ilah, itu juga sama nama-nama Allah. Jadi nama itu gunakanlah untuk berdoa. Fad'uhu biha. Nah, yang ketiga kata Said Sabiq Pak di dalam buku ini, kita itu berusaha Pak meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam namanya itu. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui. Nah, bagaimana caranya? Kita pun harus menjadi orang yang punya pengetahuan. Sehingga kalau kita itu mempelajari Al-Alim sebagai nama Allah dan sifat Allah sekaligus, kita itu harus meningkatkan semangat belajar, semangat mencari ilmu agar kita memiliki pengetahuan yang
setinggi-tingginya, meskipun tidak sampai dengan Allah kan, karena kita makhluk. Nah, ketika Allah itu menyebut namanya Al-Wahhab, Maha Pemberi, Pak, Al-Wahhab. Al-Wahhab itu Maha Pemberi. Maka bagaimana caranya? Ya, kita harus menjadi orang yang suka memberi kepada orang lain. Dengan apa? Ya, dengan apa yang kita miliki. Ya, kita punya harta, kalau bisa berikan sebagian. Kita punya ilmu, berikan ilmu kita. Kita punya tenaga, gunakan tenaga kita untuk memberi bantuan kepada orang lain. Itu Al-Wahhab. Ini saya pernah baca ini Pak, kisah nyata di Jawa Timur Pak. Di Malang, Jawa Timur itu ada seorang abang beca Pak. Abang beca yang ingin meniru Al-Wahhab. Cuma dia berpikir kalau saya memberi uang tidak cukup. Narik beca itu untuk makan pun, waduh, sudah kepas-kepis, pas-pasan. Kalau saya memberikan tenaga saya kan dibayar narik beca. Jadi saya memberi apa ya? Akhirnya si tukang beca ini punya ide. Setiap hari Jumat, ini di Malang kisah nyata. Setiap hari Jumat dia itu Pak narik beca digratiskan Pak. Jadi nggak dipungut bayar tiap Jumat. Itu sudah tekadnya, tiap Jumat saya narik beca dan tidak menerima bayaran. Nah, ini pada suatu hari ketika ia habis sholat Jumat di sebuah masjid di Malang, ada seorang bapak-bapak yang naik minta diantar ke tempat tinggalnya, diantar aja kan. Nah, ketika turun di tempat tujuan, si bapak ini memberikan uang 50.000 Pak. Itu ongkos beca 20.000 Pak. Cuman ketika beri 50.000 kata si bapak ini, ambil aja Pak, jangan dikembalikan, buat bapak aja kembaliannya sedekah dari saya. Nah, si bang beca malah sebaliknya, justru saya tidak menerima sedikit pun Pak. Bapak nggak usah memberi apa-apa kepada saya. Saya itu tiap Jumat ingin memberi kepada orang lain dengan tenaga saya tanpa bayaran. Al-Wahhab gitu. Nah, si bapak ini kaget, waduh, aneh nih abang beca ini tidak mau diberi bayaran. Nah, Jumat depan Pak, dengan sengaja si bapak itu naik lagi beca itu Pak, Jumat depannya. Dan ketika tiba di rumahnya, dia berikan uang sekarang 100.000 Pak. Coba dikasih cepet, dicoba. Orang mah kagoda langsung Pak lebar Pak ya. Ini bang, saya berikan ya, dan tidak usah dikembalikan, ambil aja kembaliannya. Nah, si abang beca bersikukuh, saya Pak tiap Jumat memberikan tenaga kepada orang lain dan tidak menerima upah dari tenaga saya yang diberikan. Sudah saya tekad tiap Jumat gitu. Nah, si bapak ini tambah kaget lagi ini. Nah, kemudian pada Jumat berikutnya yang ketiga, si abang beca ini Pak disuruh mampir ke rumahnya. Dan tanpa diduga sebelumnya, si bapak ini orang yang kaya raya itu menawarkan si abang beca untuk naik haji ONH plus Pak. Diterima akhirnya Pak. Itulah gara-gara meniru sifat Allah Al-Wahhab Pak. Jadi sampai si abang beca itu naik haji bersama istrinya dengan ONH plus Pak. Jadi bapak yang ingin naik haji Pak, mari kita narik beca besok Pak. Bukan naik becanya kan, tapi meniru sifat Allah Al-Wahhab. Jadi Allah itu pemberi Pak, memberi rezeki, memberi kesehatan, kekuatan, pengetahuan, kesenangan. Nah, kita pun bersifat itu memberi. Apa yang kita berikan, apa yang kita bisa Pak. Ini contoh Pak. Jadi ada 3 Pak. Pertama itu adalah membenarkan nama dengan sifat yang dikandungnya. Yang kedua, menggunakan nama itu untuk berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah meneladani kandungan sifat yang baik pada nama itu. Kak ulama mengatakan Pak, al-ittisob bisifatilah ala tokotil basyariyah. Jadi kita itu meniru sifat-sifat Allah sebatas kemampuan manusia. Nah, yang salah, ada yang salah dalam kitab ini, yang salah Pak. Ada orang yang salah dalam menyikapi Asmaul Husna, yaitu apa? Menduga, mengira, bahkan meyakini
nama-nama tertentu punya khasiat. Kalau dibaca, itu yang keliru Pak. Ini pengalaman saya Pak ya. Dulu waktu saya SMA Pak sekolah, beli buku judulnya Khasiat Asmaul Husna. Wah dibaca Pak. Waduh ternyata luar biasa Pak. Kalau misalkan pedagang ingin cepat laku dan kaya, itu baca ya Rozak, ya Rozak. Sehari 200 kali Pak dibaca. Bagaimana? Ya duka Pak. Ternyata itu tidak ada keterangannya. Itu siapa yang menjelaskan itu? Jadi kata Syekh Sabiq itu adalah keyakinan yang keliru, tidak boleh diyakini. Kalau misalkan seorang laki-laki ingin dicintai perempuan Pak, itu ada, bacalah. Akan disebutkan Pak lah, lebarin Pak. Rahasia Pak, bisa diturutan Pak lah. Nanti aja kalau perlu mah japri aja Pak. Sekian kali Pak, ternyata itu bisa menarik hati perempuan sampai ke kelapak kelepek Pak katanya. Dengan bacaan itu. Cuman lupa lagi Pak. Kalau ingin mendapat simpati orang supaya batur karunyangan, baca ya wadud sebanyak 100 kali Pak. Nah ini saya berdosa tuh tidak ya dulu Pak. Nah pengalaman saya nih. Saya waktu sekolah di SMA, rumah saya kan Ujung Burung Pak, tuh jalan rumah sakit nyebrang Pak. Ujung Burung kan, Om Kulon tuh. Itu kalau pergi ke sekolah jalan Belitung Pak, SMA 3, jalan Belitung nomor 8 tuh. Sekarang masih ada. Itu suka naik angkot 2 kali Pak. Dari Ujung Burung ke Cahem itu kalau nggak salah 40 rupiah Pak dulu tahun 79. Dari Cahem sama Jalan Aceh tuh, Stadion Siliwangi itu 50 rupiah, 90 rupiah tiap hari Pak. Nah kalau pulangnya saya jarang naik angkot itu Pak. Naik bis kota dulu tuh. Naik bis kota itu dari Kosambi, bisa jalan kaki Pak dari Jalan Belitung ke Kosambi itu. Ke Jalan Sunda, belok kiri, Baranang Siang, berhenti di depan bioskop Bandung Titar kan. Naik bis kota sampai Cahem itu 25 rupiah Pak. Itu baru satu bis kota nomor 1. Dari Cahem Ujung Burung 40. Jadi berapa? 65. Hemat kan Pak ya? Hemat, kalau berangkatnya 90 rupiah, pulangnya 65. Dan saya berpikir agar lebih hemat lagi, nah Pak, cuman karena malu Pak menerangkannya. Saya berpikir naik bis kota, ini kan milik pemerintah, bagaimana supaya gratis Pak? Supaya konektor tidak nagih Pak. Nah, saya baca khasiat Asmaul Husna. Ya wadud 100 kali dibaca Pak. Katanya itu orang akan iba, akan kasihan lihat kita. Muat tegaeun nagih Pak, konektor teh. Dibaca benar ternyata Pak. Itu saya bisa dibilang Pak, kalau seminggu itu 6 hari, itu 4 hari lolos dari tagihan konektor Pak. 2 hari mah kena Pak, lumayan kan? Itu rata-rata. Itu baca itu Pak. Nah, tapi itu untuk menghemat, sebab kalau nggak begitu nggak bisa jajan Pak. Jadi kesimpulannya pulangnya cuma 40 rupiah Pak. Karena yang 25 kan tidak ditagih oleh konektor. Itu berkat Asmaul Husna. Tapi udah kesini mah Pak, sekarang nggak baca lagi Pak. Mampu sekarang malah naik ke kota bayar. Ya itu pengalaman Pak. Nah, jadi itu tidak benar dan tidak boleh. Jadi tidak boleh kita itu meyakini nama-nama itu punya khasiat tertentu. Kalau dibaca sekian kali menghasilkan khasiat yang sangat menakjubkan, itu ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak mengatakan ya, ulama-ulama yang benar juga tidak pernah membahas. Ini mungkin dari siapa ya? Semacam dukun mungkin ya yang mengira-ngira begitu. Jadi itu hadirin sekalian. Nah, saya tidak mungkin Pak membahas 99 nama seluruhnya. Ini butuh waktu Pak. Ya kalau Bapak ingin mendalami Asmaul Husna, sekarang banyak kitab-kitab bahasa Arab Pak. Kalau Bapak ingin bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Indonesia banyak Pak yang membahas secara detail tentang Asmaul Husna. Saya punya beberapa, diantaranya yang paling baik menurut saya Pak. Saya bawa Pak bukunya Pak. Nah tebal Pak tuh bukunya segini. Nah buku ini judulnya adalah Pak Asmaul Husna
for success in business and life. Jadi Asmaul Husna untuk menggapai sukses dalam bisnis dan kehidupan. Ini penulisnya adalah Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Ini seorang ekonom syariah Pak. Ini seorang ekonom syariah. Jadi Pak Antonio Pak, itu yang sangat menarik Pak. Nah, di sini ada catatan dari ini Pak, Bapak Khairul Tanjung ya, pengusaha muslim. Dia mengatakan begini Pak, kita sering mendengar Asmaul Husna dibaca dalam doa-doa dan zikir. Itu biasa. Melalui buku ini, Dr. Syafi'i mengajak kita untuk membawa Asmaul Husna ke proyek bisnis dan kehidupan sosial agar kita sukses secara spiritual, secara intelektual, sosial juga finansial. Suatu ajakan yang mencerahkan. Nah, jadi kalau kita mempelajari dan mengamalkan di sini Pak, jadi ini intinya bagaimana kita itu meneladani sifat Allah Pak yang punya sifat nama itu akan mendapatkan kesuksesan dalam bidang spiritual, intelektual, sosial dan juga finansial Pak. Pokoknya dalam kehidupan keseharian ini kita itu butuh meneladani Asmaul Husna. Ini ada 99 Pak, disebutkan nama, terjemahan, dalilnya dan bagaimana cara kita meneladaninya. Nah, buku yang kedua masih juga karangan Pak Syafi'i. Ini doa Pak. Judulnya adalah Sukses Besar dengan Intervensi Allah. Jadi kalau kita ingin sukses itu harus ada bantuan Allah Pak. Allah libatkanlah dalam usaha kita itu. Kalau kita dagang Pak, Allah ajak Pak, bukan ajak dagangnya, minta bantuan agar dagang kita sukses. Kalau kita itu jadi pejabat Pak, itu ajak Allah agar Allah terlibat dalam proses kita menduduki jabatan. Nah, ini ada penjelasan Pak, the power of doa with Asmaul Husna for success in business and life. Jadi kekuatan doa melalui Asmaul Husna untuk menggapai sukses dalam bisnis dan kehidupan Pak. Nah, di sini disebutkan Pak ada 99 nama dan contoh doanya. Nah, ada contoh doanya. Ya, misalkan kalau yang paling gampang hadirin tentang Ar-Rahman. Jelas kalau Ar-Rahman banyak Pak. Seperti ya Arhamar Rahimin, Irhamna itu bisa digunakan sebagai pendahuluan. Misalkan tentang Ar-Rahim ada doa Pak, Allahumma inni zalamtu nafsi terus sampai innaka antal ghafurur rahim. Ini contoh-contoh doa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ada 99 di sini semuanya. Nah, jadi dengan dua buku ini lengkap. Pertama kita mengenal jati diri Allah. Yang kedua adalah kita berdoa dengan nama-nama yang mulia itu. Yang ketiga bagaimana kita meneladani sifat-sifat yang baik agar kita memiliki sifat baik tersebut Pak. Jadi menginstal Asmaul Husna ke dalam diri kita. Ini dua buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Ini mantan Buddha Pak, mu'alaf dulu ya, orang Buddha yang hijrah menjadi muslim, menjadi seorang cendekiawan, juga ulama, pengusaha dan ekonom, dan juga dai Pak. Nah, sekira ini saja mungkin. Jadi tidak akan dibahas detail Pak, butuh waktu ya beberapa belas pertemuan. Itu mungkin Pak, ada pertanyaan Pak? Tidak ada Pak ya? Ya, saya kira tamatlah pembahasan tentang mengenal Allah lewat nama-namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.